Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Desa Pujon Kidul, yakni yang terhormat Bapak Budi Hartoko, Desa Pujon Kidul, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Kasipem Kecamatan Kapongan sudah nyampe di aula pendopo Desa Pujon Kidul dalam keadaan sehat walafiat. Ini datang sudah mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menyempatkan diri bagaimana ya Desa Pujon Kidul ini baik dilihat atau didengar oleh saya selaku Kades masih baru menjabat, bahwa Desa Pujon Kidul ini adalah desa yang sangat maju dan juga mungkin sangat maju dan terkenal ya, baik di daerah Situbondo bahkan mungkin bisa ke seluruh hari Sabtu kita bisa bersilaturahmi bertempat di Balai Pertemuan Desa Pujon Kidul, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga silaturahmi kita padanya kami ucapkan selamat datang Pak Legiono di desa kami beserta seluruh rombongan. Ya, tentunya satu kebahagiaan bagi kami bisa bersilaturahmi bersama-sama pada hari ini. Tadi kami sempat ngobrol di ruangan saya, beliau ternyata lebih senior daripada saya katanya, karena sudah 3, ternyata sudah 3 periode, ternyata beliau baru 3 tahun gitu ya. Ada beberapa hal yang pada hari ini akan saya sampaikan, karena yang banyak ini adalah ibu-ibu, sesuai dengan tema pada hari ini adalah terkait studi banding pemerintah desa dalam rangka peningkatan kapasitas kader Posyandu dan PKK dalam pengelolaan data terintegrasi dengan pemerintah desa. Saya akan ngomong ini Pak, tapi juga saya akan singgung terkait bagaimana BUMDesa dan potensi desa yang merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Ya, karena apa? Kalau berbicara terkait data desa, itu juga di sana ada potensi desa, apa yang bisa dikembangkan. Kemudian berbagai hal yang kami lakukan dalam rangka mengembangkan potensi desa sehingga terwujud BUMDesa itu berasal juga dari data desa. Bagaimana terkait penurunan bagaimana terkait dengan penurunan stunting yang juga menjadi program prioritas nasional yang kadang kita itu justru mengabaikan, ya mengabaikan. Padahal stunting itu juga sekarang sudah diprioritaskan, ya prioritaskan, harus ditangani dengan baik dan sebagainya. Itu pun juga bersumber dari data. Kami pemerintah Desa Pujon Kidul tentunya tidak bisa berkembang seperti ini ketika data-data yang disajikan itu adalah data-data yang hanya ditulis dari belakang meja, tidak turun ke lapangan, tidak memang terjun sesuai dengan kondisi yang ada, kondisi real yang ada. Nah, berbagai unit BUMDesa kami itu sebenarnya juga muncul dari berbagai permasalahan Pak Kades. Jadi permasalahan yang ada dulu sekarang justru menjadi unit yang ada di BUMDesa.
kami relatif baru kalau menyebutnya. BUMDesa kami itu berdiri dan mulai berjalan 2015 sampai saat ini. Tapi alhamdulillah BUMDesa kami itu ada 11 unit usaha, 137 karyawan BUMDesa kami, dan semuanya bergerak semuanya. Alhamdulillah juga dari kegiatan-kegiatan BUMDesa kami itu sudah bisa menjadi warna dari kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, omset kami sebelum pandemi itu 15 miliar 435 juta satu tahun, dalam satu tahun BUMDesa kami. Tahun 2022. Jadi lebih besar dan pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDesa daripada dana desa. Itu merupakan satu hal yang positif ya, ketika kita nanti berbicara terkait pembangunan. Semuanya itu adalah pembangunan. Mindset kita harus kita ubah bahwasanya pembangunan itu bukan hanya infrastruktur. Keberhasilan saya dan beliau itu bukan hanya infrastruktur, itu mah bonusnya. Itu hanya bonus. Tapi pembangunan secara keseluruhan itu lebih penting, termasuk di dalamnya adalah ekonomi, termasuk di dalamnya adalah penurunan stunting yang masuk di bidang kesehatan. Apalah artinya jalannya mulus bagus, tapi banyak warga masyarakatnya itu masih urbanisasi. Berhasil nggak pembangunan? Nggak berhasil, Bapak Ibu. Masih banyak warganya ke kota untuk bingung cari urusan perut, untuk cari kerja dan sebagainya. Apalah artinya kantor desa punya megah, tetapi stuntingnya masih terus naik tinggi. Padahal sudah dianggarkan di APBDes melalui dana desa. Tentunya pada hari ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, tidak menggurui. Tentunya banyak senior yang lebih pengalaman terkait bagaimana mengelola dana desa, mengelola APBDes, bagaimana mengurus stunting. Tetapi langkah-langkah kami inilah yang mungkin akan saya sharingkan, karena temanya adalah kita studi banding apa yang bisa dibandingkan pada hari ini, apa yang sudah dilakukan Pujon Kidul tentunya, dan apa yang sudah dilakukan dari dulu dari Situ Bondo terkait bagaimana penurunan stunting, kegiatan ekonomi dan sebagainya, dampaknya itu seperti apa. Lebih secara umum kondisi desa kami, desa Pujon Kidul, luas wilayah 330 hektar, kemudian mata pencarian seperti pada umumnya sebuah desa itu adalah petani dan ternak. Kemudian 3 dusun jumlah di tempat kami, wilayah kami, kemudian ada 9 RT, 9 RW, mohon maaf, 20 RT dan jumlah penduduk kami 4.186 jiwa. Jumlah kakaknya 1.248 kakak. Tentunya kami berbatasan dengan wilayah lain karena di Kecamatan Pujon itu ada 10 desa. Ya, ada Pujon Lor, Sukoharjo, dan wilayah Pujon. Ya. Oke, Bapak Ibu saya hormati, ini stunting ya. Ibu kami sudah paham lah stunting, nggak usah diajarkan lagi pengertian seperti apa. Tetapi bagaimana menurunkan angka stunting itu jauh lebih penting. Peran pemerintah desa, perannya BUMDesa, perannya pendamping lokal desa, pendamping desa yang hormati juga Pujon Kidul sama Sambiran Pak, ya saya hormati pula, ya maaf tadi saya tidak sebut ya. Jadi kondisi anak-anak kita yang stunting itu juga harus perhatian, ini pengertian saja Bapak Ibu saya hormati. Kemudian penyebabnya itu macam-macam, mulai dari kekurangan gizi, kemudian pola asuh, kemudian sanitasi. Pola asuh itu perannya nanti siapa, kemudian sanitasi itu siapa yang harus berperan dalam rangka menyelesaikan. Karena apa? Kadang ketika stunting itu meningkat, yang disalahkan kadang kesehatan. Ketua tim penggerak PKK, kok saya bisa ngomong gitu? Saya pernah alami ketika di 2018 kami menjadi lokus stunting 123 ya, kalau nggak salah itu. Jumlah anak kami, balita kami yang stunting, saya itu marah-marah sama kader kesehatan. Saya itu marah-marah sama istri saya. Ini nggak becus ini, nah gitu kan bahasa kasarnya seperti itu. Karena apa? Kami sudah menganggarkan ratusan juta untuk penanganan stunting di bidang kesehatan. Kok stunting yang naik? Akhirnya ternyata apa? Banyak hal para bapak ibu saya hormati yang memang harus kita perankan di sana dalam rangka menangani masalah stunting.
bukan hanya tugas ibu-ibu, tetapi bagaimana top leader kepala desa itu mengambil satu kebijakan, satu policy melalui politik anggaran itu untuk penurunan stunting. Dulu sejak awal sudah dilakukan itu. Sekarang Pak sudah enak, karena apa? Stunting itu menjadi prioritas penggunaan dana desa. Beda dengan dulu. Tetapi sebenarnya apa yang kami lakukan dalam rangka menata desa ini ternyata masuk dalam hal penanganan masalah stunting. Itu tanpa kami sadari. Akhirnya kami duduk bersama bagaimana menyelesaikan apa itu masalah-masalah yang memang beririsan dengan masalah stunting ini. Kami betul-betul lakukan. Salah satunya adalah rumah data. Rumah data itu menjadi hal yang sangat penting. Ibaratnya kita itu mau perang, kita sudah tahu petanya dulu Bapak Ibu. Jumlahnya rumah tangga miskin pian yang sudah punya prestasi yang tidak layak huni dari masyarakat, kami sudah tahu semuanya. Sehingga setiap tahun dalam rangka kegiatan penyusunan anggaran di APBDes jelas sudah. Jangan sampai ketika kita itu mau perang tidak tahu petanya. Musuhnya itu cuma bawa ketapel, kita bawa modal sekat ngimpor dari Irak. Itu kan sudah nggak benar karena kita nggak tahu. Ya. Oh ternyata yang paling tinggi dalam rangka menyumbang stunting itu ternyata di pola asuh karena ibu-ibu milenial. Kami pernah mengalami itu Bapak Ibu. Betul. Ibu-ibu milenial tidak memperhatikan anaknya tapi lebih senang bermain sosial media. Masak males dibelikan bakso yang itu tidak bergizi. Itu terjadi. Ya. Anaknya tidak diajak untuk melatih kegiatan-kegiatan yang cenderung kepada motorik, berolahraga dan sebagainya. Tapi biar anaknya nggak rewel dikasih HP, sudah berjam-jam anaknya dikasih HP. Ya, itu terjadi. Nah, itu salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tanpa kita sadari. Itu kalau tidak kita edukasi bersama-sama, kita mengambil langkah satu kebijakan melalui program pembangunan penurunan angka stunting yang menjadi prioritas kita, tidak akan pernah nurun stunting itu. Sudahlah Pak Kades, Pak Regiono mengucurkan anggaran ratusan juta. Kalau kita tidak fokus, BPD hanya punya peran. Wis penting saya jadi BPD, saya nggak akan ngomong itu. Ya sudah, kadang nggak pernah kita kumpulkan, kita tidak mau duduk bersama. Sampai bahasa saya, guyonan saya, kiamat kurang 2 hari, stunting nggak akan pernah nurun. Ratusan anggaran kita gelontorkan, tapi kita tidak tahu datanya, kita tidak tahu petanya, kita tidak punya rumah data dan sebagainya, Bapak Ibu saudara. Ya, karena kita tidak pernah memetakan itu hal-hal apa yang bisa menyumbang stunting. Kemudian sanitasi, rendahnya akses air bersih. Ya. Tidak semuanya warga bisa mengakses air bersih, mandinya masih di kali umpamanya. Kemudian ini jadi masalah juga. Itu penyumbang stunting. Ternyata di sana banyak orang yang buang air sembarangan, BAB sembarangan. Karena tertarik dengan Hujan Kulon, desa Hujan Kulon. Hujan Kulon. Saya 4 tahun yang lalu sudah kesini ke Kafe Sawah. Yang mau saya tanyakan, sebelum Bapak mengelola ini, apa ada penolakan dari warga? Maksudnya tanah yang dibuat Kafe Sawah atau wisata-wisata yang lain itu tanah kas desa atau tanah warga yang sistemnya mungkin entah bagi hasil atau sewa, seperti itu Pak? Tidak semuanya program pembangunan desa itu bisa diterima oleh masyarakat, karena masyarakat itu kadang tidak paham maksud dan tujuan itu. Ya, tapi kalau kita ingin masyarakat itu langsung menyetujuinya, kapan mereka setuju? Ya, mungkin satu periode itu tidak akan selesai Pak, untuk pahamkan saja itu. Iya kan? Ya harus kita jalankan dulu. Simple masyarakat desa itu, kalau ada contoh berhasil ikut mereka. Masyarakat itu hanya menunggu sebenarnya program-program desa itu terwujud nyata. Itu hanya nunggu. Kapan ini? Apa janji politik ini bisa terrealisasikan? Begitu. Mana programnya yang bisa menyentuh dan berdampak kepada kami? Menunggu masyarakat. Awal penolakan
kan jangankan ketika saya jadi kepala desa, ketika awal saya mencalonkan kepala desa sebagai bakal calon kepala desa, saya itu punya visi dan misi bakal calon kepala desa. Ditertawakan, Pak. Ah, ini gila, tidak mungkin terwujud gitu kok. Ditolak, tapi saya tetap jalan karena ini janji politik saya harus tercapai. Nah, kemudian di bawah itu adalah lahan awalnya, nanti Bapak Ibu makanya di kami sawah ya, di bawah sendiri itu awal pertama kali, mungkin Ibu tahu ya perkembangannya kayak apa. Itu lahan desa, dulu bengkok yang saya kerjakan 2016 saya serahkan ke desa. Belum ada Permendagri 2018 terkait tanah desa, saya sudah menyerahkan ke desa. Ya, tantangan terbesar apa? Penolakan dari siapa? Keluarga. Itu kan bengkok kamu sewakan, kamu dapat uang. Sekarang kamu serahkan ke desa, kamu dapat apa? Terutama ini musuh dalam selimut itu harus mesti tanya gitu, nanti kita makannya apa ya? Allah yang memberi. Saya ini, iya, dulu saya kerjakan itu aja ini, semuanya mesti. Dan saya tidak punya usaha wisata apapun di sini. Nah, yang atas juga bengkok, juga ya sekarang pusat oleh-oleh disewa oleh Bung Desa, masuk ke desa dikasihkan ke saya. Alurnya seperti itu, sudah saya tata seperti itu. Kemudian yang kanan kiri ada yang juga usaha masyarakat. Kami tidak mendatangkan investor, tidak boleh. Desa wisata itu tidak boleh ada investor masuk. Investornya ya masyarakat sendiri. Ada Lumitu, ada Derut, ada apa dan sebagainya. Itu milik pribadi mereka, lahan mereka. Ya mereka bangun sendiri. Kita yang narik karcis di depan.
Joko tingkir ngombe dawet, jadi pikir marai mumat. Ngopek jamur nggone mbawake, pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Joko tingkir